wa Hamidah bin Darulan wa Rabiatul Adana binti Ismail wa Rahmat Hidayat bin Hamidan wa Rahman bin Basuni wa Baidan bin Cintan wa Qasiyah bin Nurdin wa Rujhan bin Ananggani wa Tawarni binti Baidan bin wa Mak binti Maknuh wa Nursam bin Mukhtar Sidik wa Sarinah binti Abdullah wa Haji Matrais bin Haji Tadil wa Haji Sunyati binti Sa'ud wa Darmalaya bin Adam wa Marsinah binti Adam wa Haji Sinti Fatumah Zuhriyah binti Haji Muhammad Juri Kastul Anwar wa Haji Maidi Manab bin Haji Abdul Manab wa Haji Fatma Juraida binti Haji Fadlan wa Qahar bin Manab bin Haji Maidi Manab wa Haji Masrifah binti Haji Maidi Manab wa Suhaimi bin Haji Maidi Manab wa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sadaq wa Haji Syarifah Fadlun binti Bahasim wa Haji Jamira binti Haji Jabri wa Haji Yusuf bin Haji Ali wa Haji Maryah binti Sultan wa Haji Muntir bin Hasan wa Haji Masbara binti Barsid wa Haji Jafar bin Haji Yusuf wa Haji Aliyah binti Jubair wa Haji Istiqna bin Haji Masdur wa Haji Basri bin Juhran wa Ahmad Badarawi bin Muhammad Rasidi wa Masbah binti Abdul Samad wa Haji Arqam bin Sa'ad wa Haji Masyara binti Asri wa Haji Syarwani bin Haji Yusuf wa Haji Aminah binti Haji Muntir wa Haji Dari bin Haji Jabri Qataqabal du'ana anjil alaihimur rahmah wal bahja ij'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, mudah-mudahan melewati saluran ilmu beliau menjadi bermanfaatlah bagi kita di dunia dan akhirat. Makin sayang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, makin ingin kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW dalam mengagungkan dan membesarkan serta memahami keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, di alamul barzah maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahan bagi kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Keberkahan itu menyelimuti kita selama kita bisa mengingat Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Faqala radhiyallahu anhu wardahu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fahjur maksiatallahi azza wa jalla jiddan, maka waspadalah engkau atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat itu artinya menentang Allah, perbuatannya mengakibatkan seseorang berdosa kepada Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, jiddan, dengan sungguh-sungguh untuk menghindarinya. Kalau bisa mendekati pun jangan. Wa iljam babahu haqqan, bagaimana caranya hidup ini engkau selalu melazimkan dirimu duduk di pintu aja wajalla, di pintu hak Allah aja wajalla. Nah, ini paling susah, bagaimana kita melazimkan diri kita supaya kita tetap duduk di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya tadi metode Syekh Ijuddin Abdissalam dalam kitab Sajaratul Ma'arif, belajar memanifestasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak terlalu matematis benar, tidak harus sistematik, artinya sangat sesuai benar, tidak. Mulai dari memahami wujud Allah, itu wujud ada, kita ini juga ada,
Lalu kita berpikir, apa sih eksistensi kita, keberadaan kita apa sih? Keberadaan Allah itu apa sih? Allah Tuhan. Kenapa jadi Allah menciptakan tubuh kita ini? Oh, untuk manfaat tentu saja. Maka bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup hari-hari ini? Manifestasi daripada wujud Allah. Ketika kita memberi uang saku untuk anak kita, ketika kita mendidik anak kita, disekolahkan anak kita, ketika kita berkomunikasi dengan anak kita, semuanya disadari penuh bahwa semua itu adalah eksistensi keberadaan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala yang hak, itulah hak Allah. Sehingga tidak ada merasa kita memiliki kebaikan apapun, kecuali kebaikan semua itu semata-mata kebaikan dari Allah. Firman-Nya, ma asabaka hasanatin famin Allah, ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, semua itu adalah dari Allah. Apa saja keburukan yang kamu lakukan, tidak bisa memanifestasikan wujud Allah dalam hidup hari-hari, maka semua itu famin nafsik, itu adalah diri kamu sendiri. Berarti kita ini adalah kepompong. Kalau tidak bisa memanifestasikan sifat-sifat Allah dalam hidup hari-hari ini, tidak lain adalah berisi kesalahan demi kesalahan. Wajuhduka pito'atihi mu'taziran mutasaru'an mufataqara'an khadi'an. Bagaimana engkau bisa meletakkan jiwamu serendah-rendahnya? Begini, orang itu asalnya tegap, berbuat sesuatu merasa dirinya yang hebat. Ananiah namanya, aku. Mulai aku ini sudah ada kasusnya di zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika Adam belum turun ke bumi. Ketika itu Allah menyuruh kepada setan untuk sujud menyembah Adam alaihissalam. Maulah iblis disuruh oleh Allah untuk menyembah Adam alaihissalam. Maulah iblis tidak mau. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku merasa lebih baik. Aku lebih bagus daripada Adam. Nah, perasaan merasa lebih bagus ini yang bahaya. Mulai kita sadar, filosofis hikmah timbul di dalam pikiran kita. Siapa sih yang paling hebat itu? Allah. Kita ini Bang, banding. Lalu akhirnya kita membanding dengan Allah. Setelah membanding, oh kita ini tidak ada apa-apanya. Oh berarti aku ini hanya biasa-biasa aja. Aku ini sama ya seperti yang lain. Terlihat aja kayaknya ada lebih dari orang lain, padahal orang lain juga lebih daripada aku, cuma aku tidak melihat. Oh iya, sadar mulai. Berjalanlah hidup beberapa, baru sadar lagi timbul, hidayah lagi timbul. Ma'arifur ruhaniyah, kalau istilah Syekh Ibnu Athaillah tadi dalam kitab Al-Hikam, apa namanya, ma'arifur ruhaniyah, timbul lagi pemahaman. Oh, sebenarnya aku ini tidak ada apa-apanya. Semua yang kulakukan, melihat aku, mendengar aku, berjalan aku, semuanya dari Allah. Bukan hanya kebaikan, apa saja yang kulakukan dalam hidup ini, semuanya dari Allah. Begitu Allah cabut salah satu saja, mata dicabut, apa kabar? Ini beliau ini dokter spesialis mata. Kira kayak apa keluhan orang mata Rajan? Dari kabur sampai buta. Nah, dari kabur, mulai kabur lah sampai buta lah. Nah, dokter, tolong aku dokter supaya saya dapat melihat dokter. Jadi dokter, dalam hati dokter apa? Aku tidak berkuasa apa-apa. Dilihati dulu penyebabnya apa. Sama aja. Nah, dilihati dulu penyebabnya, tidak bisa apa-apa. Dokter juga ya lah, bergantung kondisi ya kan dok. Nah, kadang mata orang tuh macam-macam penyebabnya. Kadang sepele tapi sebenarnya besar, kadang besar dianggap, bisa sepele. Semuanya bergantung kepada Allah. Kayak Pak,
Saraf mata tuh ada berapa di mata tuh? Ada satu aja. Enggak, banyak pas sarafnya kalau dilihat katanya. Noh, jutaan der. Saraf di mata itu macamnya itu yang kita nih nggak bisa melihat. Nah, ada jutaan serabut, ya kah? Serabut. Nah, bulat mata bisa melihat. Allah menutup johir dirinya, tapi yang tersembunyi itulah. Tersembunyinya apa? Tertutup kan seolah-olah karena serabut itu bisa melihat. Yalah. Oh, karena serabut itu sebab aja dalam Fathur Rabbani itu sebab yang kau lihat materi. Padahal dibalik dari banyak serabut itu siapa yang bisa menciptakan? Ada kah, Dok? Sampai sekarang yang menciptakan mata bisa? Ada aja beliau. Nah, kalau Pak Johan bisa menciptakan mata, anak Pak Johan nyala. Nah, mataku coba Johan. Maka yang tersembunyi domairnya, kalau engkau ingin melihat Tuhanmu, ini ru'yat Allah nih, melihat Allah nih, musyahadah nih, melihat Allah kan, melihat Allah. Di mana melihat Allah? Ya Allah, serabut yang jutaan itu di dalam mata itu tidak lain kekuasaanmu ya Allah yang bisa. Sifat Allah nggak dilihat, kudrat sifat Allah. Kudrat Allah nggak? Kudrat. Kudratnya aja kayak ini, kayak apa jetnya? Jet Allah. Masya Allah. Jangan terbayang-bayang Allah itu sama dengan makhluk. Lah, Allah bisa duduk juga kalinya. Nah, janganlah. Na'udzubillah min dzalik. Meliputi segala sesuatu kekuasaannya. Lah, ada Allah. Wajuhduka fi ta'atihi. Karena itu bersungguh-sungguhlah engkau fi ta'atihi. Kayak apa bersungguh-sungguh kepada Allah itu? Menghadirkan hati kita, rendah diri kita di hadapan Allah. Jadi waktu sholat itu Allahu Akbar, kita membaca surah Fatihah, kita membaca semua ayat-ayat Al-Quran, doa, di pintu jiwa kita tetap kita ini tidak ada apa-apanya ya Allah. Semua yang ada pada diriku ini adalah kekuasaan Allah Subhanallah. Kekuasaan itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutadarruan, dengan penuh rendah diri, mupatakarran, dengan penuh hina dina, khodian, setunduk-tunduknya, kumul itu merendah sampai kalau orang padi itu diletakkan beras, mau menanam padi diletakkan beras biasanya apa tuh namanya, Bib? Menugul kah apa kalau bahasa Banjar? Kan? Menugal itu lain menugul, lain menugal. Banih itu direndam ke dalam tanah, yalah, dimasukkan ke dalam tanah. Kumul itu. Sampai hilang eksistensi diri, tidak ada lagi, yang ada hanyalah Allah, kebesaran Allah. Seperti beras atau banih yang dimasukkan ke dalam tanah, khodian, setunduk-tunduknya sampai tidak terlihat lagi, masuk ke dalam tanah. Mutaqasyian, matruqan, dengan penuh kusuk, tidak ada yang diingatnya lagi kecuali hanya Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Matruqan, ghairu najirin ila khalqi, sampai dia, kata saya, tidak melihat lagi ada makhluk, bahkan dirinya pun tidak dilihatnya lagi. Yang terlihat hanyalah keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pana pulang kita ketemu. Nah, di tasawuf itu pana, pintar berpana. Pada saat pana itulah, pada saat orang menyadari lemah dirinya, ketidakkuasaan itulah, maka bagaimana Allah turun hadir dalam kehidupannya, selalu menolong orang tersebut. Tapi selama kita masih merasa hebat, merasa aku dalam hidup ini, Allah tidak mau menolong. Nah, itu masalahnya. Makanya jangan berdebat, jangan suka berdebat lah. Jangan mengalah aja hidup ini. Mengalah hidup ini, dosa berdebat, karena tidak ada yang pentingnya, manusia ini tidak ada yang pentingnya.
Yang penting itunya Allah. Ini kisah Paloy lah, misalkan lah Paloy ada kisah. Baik, Paloy ini dia disuruh gurunya waktu sekolah SD Bib. Bekentut Bib, waktu di ruang kelas. Maka kentut Paloy ini bau benar Bib. Orang ini bau benar, bau macam-macam. Jadi ujar kawan Paloy di kelas kan, kamu kalau ujar yang kentut, sebentar aja Paloy, sebelum aku mengaku, aku bertanya dulu aja Paloy. Kentut tuh baik kah, buruk kah aja Paloy? Buruk jar orang, busuk jar orang. Nah justru itu aku buang aja Paloy. Bayam salah jawab ya apa nek? Ya jadi kalau baik kenapa? Kalau baik, ujar Paloy, kentut itu kalau baik, aku ingin berbagi kepada kalian juga. Tidak mau kalah kalau Bib. Maksudnya apa? Kalau orang berdebat hidup manusia itu enggak ada mau kalah, enggak ada orang tuh mau menang terus, iyalah. Mau menang terus. Ujung-ujungnya nanti Allah dicela. Lebih bagus khosian, berkusyuk kepada Allah, khodian, menundukkan diri, lemaskan diri, masuk ke dalam tanah, hilang, merasakan yang hanya ada itu hanyalah Allah dengan kebesaran dan keindahannya. Terbayang Paloy pun tidak ada, yang ada pada Paloy itu hanyalah menunjukkan suratullah, menunjukkan gambaran tentang akbar Allah, kebesaran Allah. Terbayang si Julaiha. Nah, Julaiha pun ada semata-mata karena jamal, keindahan Allah. Ingat lagi kepada Allah. Jadi akhirnya tidak terlihat lagi makhluk, yang ada adalah Allah. Ghairu najir ila khalqi. Akhirnya engkau sampai kepada keadaan tidak engkau lihat lagi makhluk itu, wala tabi lihawai. Tidak ada lagi istilah engkau tabi mengikuti hawa nafsumu. Yang engkau rasakan saat itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Itulah disebut dengan alam lahut. Jadi orang saat itu tuh, saat berada begitu, orang itu berada di alam lahut namanya. Jadi nanti di rumah praktekkan waktu duduk, la ilaha illallah, la ilaha, ingat kebesaran Allah, keindahan Allah. Asik kita membayangkan. Waktu kita membayangkan kebesaran Allah, alam semesta, gunung, suka burung-burung bayangkan, suka gunung-gunung bayangkan, suka apa lagi? Jangan suka perempuan lah, tubuh wanita yang dibayangkan, salah. Gunung itu kan menimbulkan nafsu. Ini yang tidak menimbulkan nafsu. Apa saja yang menimbulkan? Itu ingat akan gunung besar, alam semesta yang indah luas ini, dari kita lahir sampai semua itu adalah kekuasaan Allah menciptakan alam semesta. Kita ada nih kekuasaan Allah itu. Maka saat itu kita masuk ke alam lahut namanya. Kita pun kan tidak melihat lagi diri kita. Yang hanya ada lihat hanyalah Allah. Itulah yang diinginkan maksud pembicaraan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.